Pengertian distribusi eksponensial disebut juga kasus khusus dari distribusi gamma dengan bentuk alfa sama dengan 1 dan faktor skala beta sama dengan 1 lambda. Nah, itu memang pengertiannya ini hanya bersifat matematis, simbol-simbol, tetapi kurang bersifat interpretasi, maksudnya apa. Jadi orang akan nggak paham, ini simbol-simbol itu maksudnya apa, itu nggak bisa dipahami. Orang nggak akan mungkin hafalan ya dengan simbol-simbol, tapi kalau dengan interpretasi, makna, maksud dari simbol, untuk orang akan lebih paham. Jadi bisa direvisi kembali. Seharusnya yang namanya distribusi diferensial itu karena merupakan kasus khusus dari distribusi gamma, jadi harus dijelaskan alfanya itu apa, sedangkan betanya itu kan sama dengan beta di gamma. Jadi yang berubah hanya pada alfa saja. Betanya sama dengan di gamma, di mana beta itu adalah 1 lambda, sama dipakai juga di gamma. Oleh karena itu yang berbeda apa? Itu yang ditekankan supaya yang baca tidak bingung. Jadi distribusi eksponensial itu merupakan kasus khusus dari distribusi gamma, di mana alfa yang merupakan banyaknya kejadian sukses, itulah alfa, adalah cuma 1. Alfa itu kejadian sukses di gamma. Sedangkan di gamma itu alfanya boleh berapapun. Boleh 1, 2, dan seterusnya. Nah, kasus khusus kalau alfanya cuma 1, itulah eksponensial. Sebagaimana kita pelajari di binomial, binomial itu kejadian sukses. Ingat, kejadian sukses bukan perulangan ya. Salah paham nantinya. Kalau perulangan itu banyak pengulangan, beda dengan banyak kejadian sukses, ya toh? Sedangkan alfa di sini adalah banyaknya kejadian sukses, sebagaimana di geometri. Geometri itu cukup sekali sukses, selesai, nggak diulang lagi. Sama dengan ini untuk kontinu, kalau gamma itu suksesnya bisa berulang kali. Tetapi kalau sukses cukup sekali, maka itu adalah eksponensial. Ya. Jadi yang bedakan hanya cuma di alfa, di mana alfa itu merupakan kejadian sukses, bukan perulangan. Ingat. Oke, saya jelaskan lagi. Kira-kira bisa dilihat papan yang ada di dekat saya ya. Difokuskan, mungkin kurang terang atau bagaimana, sambil saya jelaskan. Kita sudah belajar Poisson, di mana Poisson itu adalah berdistribusi diskrit. Kejadian Poisson itu suksesnya boleh di mana saja. Ya. Jadi pada perulangan pertama, kedua, sampai ke N. Ini banyak perulangan, itu N. Ingat ya, N, banyak perulangan. Tapi banyak kejadian bukan N. Banyak kejadian sukses, biasanya kalau diskrit kita adalah X, ya kan? Masih ingat? Ingat kembali, kalau diskrit kejadian sukses itu adalah X. Ya. Nah, kejadian sukses yang ada di sini bisa di sini. Misalkan ini ada 5 kejadian suksesnya. Dalam Poisson, rata-rata disimbolkan dalam lambda itu adalah banyaknya perulangan dikalikan peluang sukses. Nah, ini rata-rata, misalkan dalam satu periode ini dikatakan satu periode. Entah periode itu bulan, hari, tahun, terserah. Yang penting periode, satu periode. Rata-ratanya ada 5. Kita nggak tahu berapa P-nya.
Kita nggak tahu berapa N-nya. Di sini diketahui rata-rata ada 5. Jadi 5 itu rata-rata kejadian sukses dalam satu satuan waktu atau satu periode. Bisa bulan, hari, tahun, jam, menit, dan seterusnya. Paham ya? Itu Poisson. Nah, sekarang kita perhatikan waktu antar kejadian ini. Waktu antar kejadian. Kejadian pertama dengan kedua, dua dengan ketiga, dan seterusnya. Ini kan berbeda-beda ya. Saya simbolkan variabel baru, yaitu T. T1, T2, T3, T4. Katakanlah T. Jadi T itu adalah waktu antar kejadian. Ada variabel baru, waktu, yaitu T, antar kejadian. Nah, supaya tidak bingung dengan diskrit, diskrit kan biasanya variabelnya kita X. Sedangkan waktu itu variabelnya kontinu. Sehingga saya simbolkan variabelnya berbeda, T. Kalau di buku referensi, banyak yang menggunakan X. Kadang kita makin bingung, katanya X-nya itu diskrit dipakai, di kontinu juga dipakai. Kan bingung tuh nantinya. Sehingga di kuliah khusus saya ini, kita punya kesepakatan supaya kita tidak bingung. Untuk X itu adalah diskrit karena banyaknya. Sedangkan T, waktu, itu kontinu. Kita beri simbol T. Waktu. Waktu antar kejadian. Nah, T di sini waktu antar kejadian. Di dalam distribusi gamma itu sama dengan beta. Di distribusi gamma minggu lalu, waktu itu adalah beta. Beta adalah waktu antar kejadian. Nah, kita lihat di sini. Di sini satu periode ada berapa? 5. Ada 5. Antar kejadian berarti kan ini toh. Misalkan ini 1 tahun. Setahun ada 5 kejadian. Berarti waktu antar kejadian kan sama dengan ini setahun ada berapa kejadian? 5 kejadian. Berarti waktu antar kejadian adalah 1/5 tahun. Kalau satuannya tahun. Ini setahun misalkan. Ada berapa kejadian? 5. Berarti waktu antar kejadian, berarti setahun dibagi 5, 1/5. Ini sama dengan 1/lambda. Paham ya? Kalau ada pertanyaan langsung di-cut boleh. Ya. Jadi beta dalam gamma itu sama dengan 1/lambda. Ya. Sama dengan 1/5 kalau contoh kasus ini. Nah, sekarang alfanya itu apa? Alfa itu banyaknya kejadian. Alfa dalam gamma ini banyak kejadian. Jadi di sini banyak kejadian. Kalau didiskritkan X ya, banyak kejadian sukses. Ini didiskrit. X itu kejadian sukses. Di kontinu kita pakai alfa. Jadi X itu sebenarnya sama dengan alfa. Kita simbolnya pakai alfa. Di gamma kan pakai alfa beta ya. Supaya nyambung antara diskrit dan kontinu. Simbol-simbolnya yang sepadan itu apa? X itu banyak kejadian sukses. Di gamma itu maksudnya alfa itu.
Waktu di gamma itu ya beta. Waktu antar kejadian. Tapi yang jelas kejadiannya kejadian sukses ya, tidak semua kejadian. Kejadian sukses yang dimaksud. Ya. Oke. Nah, sekarang gamma menggunakan alfa dan beta. Variabelnya adalah menggunakan variabelnya waktu T atau X. Nah, sekarang kita sepakati menggunakan variabelnya T, karena T-nya kan sudah dipindah, dipakai oleh beta kan. Nah, sekarang variabel kontinu boleh kita pakai T, karena nggak dipakai. Sekarang pakai beta, tetap beta dan alfa. Beta dan alfa. Sehingga variabel kontinu kita nggak pakai X lagi, pakai T. Supaya kita dalam otak kita bisa membedakan. Kalau X itu diskrit, banyaknya, jumlahnya. Nah itu. Sedangkan T itu waktu. Namanya waktu kan kontinu ya. Kontinu. Kalau banyaknya kan 0, 1, 2, 3 diskrit. Bisa paham ya? Supaya berbeda. Supaya kita lebih memahami, oh T itu kontinu, X itu diskrit karena banyaknya T itu adalah waktu. Nah ini kasus kita yang pakai gamma, alfa, dan beta. Ingat kasusnya gamma, distribusi gamma, kalau kelompok sebelumnya kan menggunakan X ya, itu adalah 1 per atau fungsi gamma alfa. Ini beta pangkat min alfa, E pangkat min X per beta. Ya. X per beta. Ini gamma. Nah, sekarang kita sepakati X-nya kita ganti T. Kenapa? Waktu. Nah, ini boleh. Ini gamma. Kasus khusus kalau alfa sama dengan 1. Alfa sama dengan 1 itu artinya apa? Banyaknya kejadian sukses cuma 1. Seperti geometri, sukses cuma sekali. Berarti waktu yang diperlukan hingga terjadi sukses pertama kali. Sama seperti geometri. Geometri itu kan peluang, ya perulangan sehingga sukses sekali dan terakhir, ya kan? Itu geometri. Kalau sukses sudah kan nggak diulangi lagi. Itu geometri. Sama dengan di eksponensial. Misalkan eksponensial itu ini waktu pertama 0. Dalam jangka waktu tertentu terjadi kejadian sukses yang pertama kali. Inilah yang ditanyakan di eksponensial. Berapa waktu tunggunya? Mulai dari awal sampai ketemu kejadian sukses yang pertama. Kalau geometri itu kan banyaknya perulangan. Di sini banyak perulangan. Kalau ini banyaknya waktu. Kejadian sukses 1 kali sama dengan geometri. Dan di posisi terakhir pastinya. Paham ya? Nah, kalau alfa sama dengan 1. Alfa sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus ini. Sehingga menjadi beta pangkat min 1. Berarti 1/, beta. Gamma 1. Gamma 1 berapa? 1. Ingat, gamma 1, 1. E pangkat min T per beta. Persis kan eksponensial? Sama persis dengan eksponensial yang kita bahas barusan. Jadi, kalau alfa sama dengan 1, kejadiannya cuma sekali. Kejadian apa? Kejadian sukses yang jelas. Bukan perulangannya ya, Mas presenter tadi.
Sehingga akan menjadi distribusi eksponensial. Paham? Ada yang tanyakan tentang pengertian dan hubungan antara eksponensial, gamma, dan Poisson. Jadi urutannya gamma, Poisson, gamma, eksponensial. Ada yang tanyakan, silakan. Enggak ada? Oke, sementara tidak ada. Dilanjutkan. Tadi layarnya ditampilin lagi, Mas, kelompok. Untuk saya komentari. Mas, presenter, slide-nya ditampilan lagi. Di soal nomor 1. Oh, belum muncul. Di soal nomor 1, itu diketahui distribusinya Poisson. Jadi kejadian diskrit berupa banyaknya pelanggan. Ya toh, jadi kejadian suksesnya di sini adalah pelanggan. Coba sih ditampilin lagi. Mas siapa tadi? Ayo, waktunya. Pada kabur ini kelompok 6. Kasih error, Pak. Atau dibacakan. Distribusi Poisson lambdanya 3,2 pelanggan. Ini adalah suatu hal yang aneh. Anehnya kenapa? Ingat, lambda itu miliknya diskrit. Merupakan artinya banyak kejadian sukses. Yang namanya banyak diskrit. Ada nggak nilainya 3,2? Apalagi 3,2 pelanggan. Berarti sing datang separuh ini kerdil. Ya nggak mungkin ya. Yang namanya pelanggan tinggi panjang pendek itu tetap dihitung 1, nggak ada koma-koma. Nah ini yang kurang dikritisi oleh penyaji ya. Kurang paham maksudnya. Udah diketahui sesuatu yang pelanggan. Nggak ada loh pelanggan itu. Pelangganmu piro? 1,5. Bingung sing terima. 1,5 pelanggan. Maksudnya gimana? Berarti ada orang yang dihitung setengah gitu. Nggak ada ya. Artinya bisa direvisi. Nggak jelas di soalnya. Cari soal yang lebih realistis, lebih logis. Ya meskipun matematika, kalau matematika itu kan berapapun angka nilainya kan nggak bengok kan, kalau dimasukkan rumus bisa dihitung kan. Tapi logikanya bengok ini, masa ada kok pelanggan kok 3,2. Ini belum jelas. Terus tadi juga ditanyakan. Di sini tadi bermasalahkan tadi kurang dari berapa? 1 jam. 1 jam Iya, atau kurang gitu ya? 1 jam iya, atau 1 kurang? jam 1 atau kurang. jamnya itu ikut apa enggak? Ingat, kita bicara di continue. Berbeda dengan bicara di discrete. Kalau discrete, misalkan seperti ini. Peluang X kurang dari 1 dengan peluang X kurang dari sama dengan 1. Itu sama atau beda di discrete? Sama. Di discrete sama atau beda? Peluang E kurang dari 1 dengan E kurang sama dengan 1. Sama. Di discrete. Beda. Sama, Pak. Beda, Pak. Siapa yang Jadi, bilang sama? Fikri ya? iya. Fikri, bangun Fikri. Udah mandi Fikri?
Mas Fikri kenapa bilang sama, Mas Fikri? Tahu bilangan diskrit, Mas Fikri? Iya Pak, beda Pak. Loh, kok berubah sekarang? Kenapa beda, Mas Fikri? Terima kasih Pak. Karena kurang dari 1 berarti kan bisa, kalau di diskrit 0 gitu. 0. Kalau ya 0 min saja. 1, 0 min 1, 0 min 1 sampai Emang seterusnya. ada bilangan min 1, Mas? Berapa banyaknya bukumu min 1 utang berarti? Iya, Mas. Jadi 0 nih Pak. Nah iya, diskrit loh ya. Diskrit, ingat diskrit kita itu banyak loh. Berapa banyakmu? Banyakmu. Berapa banyak uangmu? Min 100, berarti ngutang. Min 100. Emang ada yang ditanya banyaknya uang. Kalau nggak punya ya bilang 0 gitu ya. Nggak usah utang ditunjukkan. Mas Fikri, bangun ya, mandi. Udah kuliah kok kayaknya belum bangun. Oke, jadi kalau di sini isinya hanya cuma X sama dengan 0. Tetapi kalau di sini X sama dengan 0, X sama dengan 1. Jadi beda kalau diskrit. Beda. Tapi kalau continue, ingat. Continue itu bilangan real. Ini 1. Kalau kurang dari 1, biasanya di sini bendol gitu ya. Ya, kalau kurang sama dengan ini buntu gitu ya. Iya kan? Dalam continue, ini kan penjumlahan, kalau baik continue integral kan. Kalau diskrit kan sigma ya. Integral 0 sampai berapa? Sampai 1. 0 sampai 1 itu untuk siapa? Untuk yang kurang atau yang kurang dari sama dengan? 0 sampai 1. Kurang dari sama dengan. Nah, kalau 0 kurang dari 1 pakai integralnya batas atasnya apa, Mas? Kalau ini hanya untuk sama dengan P yang kurang sama dengan 1. Kalau yang tidak pakai 1, batas atasnya berapa? Adakah bilangan yang paling besar kurang dari 1? Sampai menyebutkan berapa? 0,9 Pak paling besar. Masih ada yang lebih besar lagi, 0,91. Iya kan? Artinya apa? Di continue antara kurang atau kurang sama dengan itu adalah sama. Batasnya sama-sama 1. Jadi Anda menuliskan X kurang atau pakai sama dengan atau tanpa sama dengan di continue sama. Jadi pertanyaan di soal tadi, kalau ada masalah X sama dengan satunya dimasukkan apa tidak? Ingat, continue dimasukkan atau tidak, hasilnya sama. Jadi kalau salah tanda di continue, masih dimaafkan. Tetapi kalau di diskrit, nggak boleh. Paham ya? Kalau di continue, pakai sama dengan atau tidak, hasilnya sama. Tetapi kalau di diskrit, tidak sama. Paham? Oleh karena itu, kita tadi sepakatan X-nya diganti T supaya berbeda dengan diskrit. Ya, karena waktu kita pakai T aja. Itu komentar tambahan dari pertanyaan nomor 1, soal nomor 1 yang ditanyakan tadi. Kira-kira ada soal diskusi tadi yang belum bisa dijawab atau perlu tambahan pembahasan? Diingatkan lagi saya. Pertanyaan apa yang tidak bisa dibahas di diskusi tadi? Nggak ada? Semua bisa dibahas oleh presenter. Hubungan tadi sudah.
Contoh soal nomor 1 juga sudah. Memang materinya sedikit kan. Slide-nya cuma berapa slide ya? Ada lagi? Mungkin pertanyaan-pertanyaan tambahan yang belum sempat ditanyakan di diskusi tadi, silahkan. Nggak ada?